Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sekarang menyebutkan wasiat sebelum meninggal yang berkaitan dengan kuburan, sehingga sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wasiat-wasiat ini banyak sebenarnya, terutama hal-hal yang terjadi penyimpangan di dalamnya. Karena saking banyaknya yang terjadi penyimpangan, maka akhirnya wasiatnya menjadi banyak. Kita akan memulai wasiat dengan yang berkaitan dengan kuburan, ya, yang berkaitan dengan kubur. Wasiat yang pertama adalah yang berkaitan dengan kubur, maka kuburan tersebut dibentuk dalam bentuk al-lahdu dan bukan asyaqqu. Al-lahdu dan bukan asyaqqu. Al-lahdu itu contohnya, saya ambilkan gambar biar bisa dimafhumi apa yang dimaksud dengan lahad. Ini adalah liang lahat. Liang lahat itu adalah liang yang mayit masuk ke dalamnya. Mayit masuk ke dalamnya. Sedangkan ini asyaqqu. Asyak adalah seperti ini. Dia tidak ada masuk ke samping kanan atau samping kiri, tapi di tengah-tengah. Ini sebenarnya tergantung di mana seseorang akan dikubur. Jika seseorang dikubur di tanah yang keras, maka dia akan melakukan lahad. Disunnahkan untuk melakukan lahad. Jika dikubur di dalam tanah yang kurang keras, maka dia disunahkan untuk melakukan syak, yaitu lubang di tengah. Kalau ini lubangnya di samping sini, dimasukkan ke dalam. Maka wasiat yang pertama yaitu hendaknya kuburan dalam bentuk liang lahat. Hendaknya kuburan dalam bentuk liang lahat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim bahwa Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit, yang di dalam sakit tersebut beliau meninggal, maka beliau berkata, "Alhidu li lahdan."
wansibu 'alan labani nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, buatkan untukku lubang liang lahat dan tegakkan padaku di pada liang lahat tersebut sesuatu yang menutupinya, sebagaimana yang dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini yang berkaitan dengan bentuk kuburan, bentuk lubang kuburan. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Liang lahat itu adalah lubang kuburan untuk kaum muslimin, dan syak yaitu lubang di tengah, lubang kuburan untuk selain kaum muslimin. Di dalam riwayat Imam Ahmad, min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalamnya kuburan. Berapa dalamnya kuburan? Maka diwasiatkan agar kuburan tersebut dalamnya sesuai dengan tanah yang kita dikubur di dalamnya. Dan ini tujuannya adalah agar tidak dibongkar oleh binatang-binatang buas atau yang selainnya. Satu, yang kedua, tujuannya agar tidak tercium bau dari bekas mayat tersebut. Sehingga inilah yang dijadikan batasan di dalam liang atau dalamnya kuburan, yaitu tidak sampai bisa digali oleh binatang buas dan tidak cukup atau tidak bisa tercium bau busuk dari si mayat tersebut. Kalau kita perhatikan, maka kalau manusianya normal 170-an sekian, maka dia akan sampai dada ataupun sampai kepada leher atau yang sekitar dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk wasiat yang berkaitan dengan kuburan juga adalah tidak dikuburkan di dalam tabut. Tabut itu adalah kotak tanpa ada hajat keperluan. Dan ini berdasarkan ijma'. La a'lamu fihi khilafan, yakni la khilafa fihi bainal muslimin kaffah. Karahatut tabut madhhabuna wa madhhabul ulama kaffatan wa adunnuhu ijma'an. Dibenci untuk meletakkan mayit di kotak tanpa ada keperluan. Keperluan diantaranya seperti apa? Tanahnya
becek, tanahnya rawa, seperti kami di Banjarmasin tanahnya rawa. Setiap kali digali maka keluar air. Maka ini tidak mengapa untuk memakai tabut ataupun kotak, ya, yang digunakan untuk menyimpan tersebut. Kenapa demikian? Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma'. Para ulama membenci, memakruhkan untuk memasukkan mayit ke dalam kotak. Dan ini mazhab Imam Syafi'i dan mazhab para ulama secara seluruh, dan beliau mengira ini adalah ijma'. Penyebabnya karena Nabi Muhammad SAW tidak dinukilkan akan hal itu. Para sahabat juga tidak dikuburkan dengan tabut. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan dia adalah bid'ah. Sebab yang kedua, ini adalah kebiasaan kaum Nasrani dan adat ajaran mereka, yaitu menguburkan mayat di dalam tabut. Tabut itu dalam peti dari mayit tersebut. Sebab yang ketiga adalah karena tabut atau peti terbuat dari kayu dan dimakruhkan untuk memasukkan kayu ke dalam kuburan. Tetapi jika diperlukan maka tidak mengapa. Nah, kemudian yang selanjutnya, wasiat selanjutnya berkaitan dengan penguburan. Kalau tadi kuburannya, sekarang penguburannya, yaitu yang paling berhak untuk menguburkan lelaki adalah para lelaki. Yang paling berhak untuk menguburkan lelaki adalah para lelaki. Maka wasiatkan agar yang menguburkan adalah para lelaki. Dan para lelaki memiliki tingkatan-tingkatan untuk menguburkan. Yang paling didahulukan adalah bapak dan kakek, terus ke atas. Lalu setelah itu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan terus ke bawah. Kemudian setelah itu saudara laki-laki kandung. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Kemudian keponakan laki-laki. Lalu setelah itu paman. Baik paman adalah saudaranya bapak atau paman adalah saudaranya ibu. Baik paman yang sekandung dengan bapak atau sekandung dengan ibu, atau sekandung dengan atau sebapak. Paman yang sebapak saja. Kemudian anak-anak paman. Ini termasuk tertib pengurutan, tertib siapa yang paling berhak untuk menguburkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'dhum awliya'u ba'd fi kitabillah. Dan yang mempunyai rahim mereka adalah wali bagi yang selainnya, bagi yang sebagiannya, yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa kamu ngaget-ngagetin orang? Siapa namanya ini? Masuk. Lu makan kali lu? Masak nggak mana? Baik. Lagi ngomongin kuburan kucing ya. Allah Ustaz. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedangkan yang paling berhak menguburkan perempuan adalah mahram dari perempuan tersebut. Dan siapa saja yang halal untuk melihat perempuan tersebut dan bersafar bersama perempuan tersebut,
ya, bersafar bersama perempuan tersebut. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hampir sama dengan yang kita sebutkan tadi untuk laki-laki. Jadi mulai bapak, lalu setelah itu kakeknya ke atas, anak laki-lakinya, kemudian cucunya ke bawah terus, kemudian kakak saudara laki-lakinya, kemudian saudara sekandung itu, saudara sebapa, kemudian keponakannya. Lalu paman dari saudara bapak atau saudara ibu, sekandung atau sebapa. Lalu kemudian setelahnya bukan mahram, yaitu sepupu. Ini bukan mahram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu perempuan harus menulis wasiat tersebut agar tidak sembarangan orang memegang jenazahnya. Saya sering memperhatikan itu, yang memegang jenazah untuk memasukkan ke dalam kuburan selain mahramnya, padahal dia perempuan. Sangat disayangkan sekali. Saat masih hidup, dia sangat menjaga agar tidak tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka usahakan dia nulis sebelum dia meninggal bahwa yang memasukkan ke dalam kuburnya adalah para mahramnya, sehingga ketika meninggal pun dia terjaga kesucian dan kehormatannya. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menguburkan ini juga perlu ditulis. Waktu yang dianjurkan dan dimakruhkan untuk menguburkan. Jadi jauhilah waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan. Di antara waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan, yaitu di antaranya adalah yang pertama, di malam hari. Sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka memakruhkan untuk menguburkan mayit di malam hari. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa boleh menguburkan mayit di malam hari berdasarkan beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dikuburkan di malam hari. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikuburkan di malam hari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikuburkan di Selasa malam, karena saking banyaknya yang mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, jauhi waktu-waktu yang seseorang tidak bisa mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Ya, di antaranya waktu-waktu yang sangat terlalu malam sehingga seseorang susah untuk mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Kalau awal malam, maka ini tidak mengapa. Nah, kemudian para ikhwah, yang selanjutnya di dalam perihal penguburan juga, memasukkan sesuatu ke dalam kuburan, baik itu kayu, kasur, atau yang semisalnya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan untuk memasukkan kayu atau papan ke dalam kuburan. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini adalah para ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya
memakruhkan akan hal ini, dan tidak ada fatwa yang berselisihan dengan kemakruhan ini. Maka lebih baik tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam kuburan. Saya pernah di sebuah daerah, waktu itu di pesantren tahfidz, orang kalau dibawa jenazah tersebut dari rumah ya yang berduka, kemudian dibawa ke kuburan, pakai dibawa lah gitu ya. Kemudian alat yang digunakan untuk membawa itu adalah terbuat dari bambu. Nah, bambu-bambu itu kalau sudah diletakkan, dikuburkan mayatnya, maka bambu-bambu tadi dimasukkan ke dalamnya bersama. Nah, ini dimakruhkan oleh para ulama salafus saleh. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang dimakruhkan juga adalah memasukkan sesuatu ke dalam kubur yang terkena bakar api, seperti besi, baja, atau apapun yang terkena bakar api. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya hal-hal tersebut di dalam keadaan sangat darurat, ya, dalam keadaan sangat darurat. Termasuk di dalamnya juga adalah yaitu memasukkan kasur, ya, memasukkan sesuatu di bawah mayit, ya, dari mulai kasur atau tikar atau kain, maka ini makruh. Kenapa? Karena bukan petunjuk dari para salafus saleh dan tidak pernah dinukilkan seorang pun dari mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk wasiat juga adalah memasukkan mayit ke dalam kubur. Cara memasukkan mayit ke dalam kubur, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan mayit ke dalam kubur yang lebih didahulukan adalah kepala si mayit tersebut. Baru setelah itu kakinya. Kepala si mayit tersebut, baru setelah itu kakinya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari wasiat yang perlu kita wasiatkan saat mayit kita dikubur adalah disyariatkannya mayit untuk menghadap ke kiblat di dalam lubang kubur. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, disyariatkannya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam perihal apakah sunnah ataukah wajib. Ya, apakah sunnah ataukah wajib. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita fokus kepada kata disyariatkan. Mau sunnah mau wajib, pokoknya disyariatkan mayit menghadap ke arah kiblat. Karena berdasarkan riwayat Imam Baihaqi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang Ka'bah, wallahi ma hiya illa ahjar nasabaha Allahu qiblah li ahyaina wa nuwajjihu ilaiha mautana. Demi Allah, Ka'bah itu hanya batu-batu yang Allah tinggikan sebagai kiblat untuk orang-orang yang hidup di antara kita, dan kita menghadapkan ke kiblat tersebut mayit-mayit kita. Nah, termasuk hal ini banyak sebenarnya yang menjadi wasiat adalah meletakkan mayit di atas bagian kanan dari tubuh kita.
meletakkan mayit di atas bagian kanan dari tubuh kita. Dan inilah pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Jadi bagian kanan ini kemudian diletakkan, misalkan kiblatnya sebelah sana, maka ini bagian kanannya di sini, kemudian menghadap ke sana. Jadi bukan bagian kirinya, tapi bagian kanannya menghadap ke sana. Nah, ini termasuk wasiat yang perlu dicatat agar orang-orang yang mengurus jenazah kita benar-benar untuk melakukannya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari wasiat yang perlu ditulis adalah menyandarkan mayit ke dalam liang lahat tadi dan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya dari tanah-tanah yang ada di dalam kubur tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kepalanya tidak tertungkup begitu, tidak tengkurap begitu. Ya, agar diletakkan di sisi kepalanya, di bawah kepalanya tanah sehingga mayat tersebut tidak tengkurap dan tetap menghadap ke kiblat. Nah, kenapa kalau tengkurap nggak boleh? Karena itu menunjukkan kepada kehinaan dan penghinaan terhadap mayit. Ya, kita ini kaum muslimin, kita menghormati kaum muslimin yang masih hidup. Maka yang sudah meninggal pun kita wajib juga hormati. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang perlu diwasiatkan juga adalah melepas ikatan kain kapan. Para ulama fikih menyatakan dianjurkan untuk melepas ikatan kain kapan di kepalanya dan di kakinya jika sudah selesai diletakkan di dalam lubang kuburnya. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau ketika meletakkan Nu'aim bin Mas'ud ke dalam kuburnya, beliau melepaskan kain-kain, melepaskan ikatan-ikatan yang ada pada kain kapan tersebut. Begitu juga sebagian sahabat, sebagian tabi'in melakukan hal tersebut, seperti Samurah bin Jundub, Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin penting juga, kenapa dilepaskan? Karena tujuannya adalah bahwa ketika diikat itu tujuannya agar si mayat tidak terbuka saat meletakkannya. Saat meletakkannya tidak terbuka. Tapi kalau sudah terletak di dalam kubur, maka silahkan dibuka sehingga tidak ada lagi rasa takut terbuka dan tercerai-berai wajah si mayat, kemudian rambut si mayat ataupun yang selainnya. Nah, waktu ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebenarnya yang berkaitan dengan sesudah dikubur. Kalau tadi kan bentuk kuburannya, kemudian penguburannya, kemudian nanti sesudah dikubur. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan lagi. Nanti seperti itu, mohon diingatkan lagi, yaitu setelah maghrib kita lanjutkan kebiasaan kaum jahiliyah. Setelah isya kita sedikit berbicara tentang wasiat-wasiat yang berkaitan dengan pekuburan. Ya. Dan insyaallah taala kebiasaan kaum jahiliyah ini sebentar lagi akan selesai. Ya, mudah-mudahan
kita bisa menyelesaikannya, karena ini sudah masuk ke dalam 80-an dan wasiatnya tidak begitu banyak lagi, ataupun kebiasaannya tidak begitu banyak lagi. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana sikap saya bila masjid yang dekat dengan rumah terdapat kuburan di sampingnya dan hanya dibatasi oleh tembok masjid, sementara masjid yang tidak ada kuburan jauh? Maka jawabannya tidak sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena jika pembatasnya cuma dinding masjid, setelah dinding masjid ada kuburan, berarti itu sama saja tanah masjid dan tanah kuburan tidak ada pembatas. Ya, dan dikhawatirkan tadi menjadikan kuburan sebagai masjid, dan juga dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Wallahu a'lam. Tentang terlarangnya muslimah mengiringi jenazah, bagaimana jika yang wafat ayahnya atau suaminya? Apakah tetap di rumah? Mohon penjelasannya. Apakah pernyataan di atas benar? Bismillah, walhamdulillah. Ada hadis yang berbunyi nuhina, seorang sahabat wanita, kalau tidak salah namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sahabat wanita Rasulullah SAW berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikeraskan kepada kita. Ini lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan kepada kemakruhan. Dan makruh karena perempuan itu hatinya lembut. Dikhawatirkan ketika mengikuti jenazah dia meratapi kematian yang dia cintai dengan berlebihan. Tapi apabila dia sanggup untuk menahan, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apabila ada kamar mandi di dalam kamar saya dan saya sholat di kamar antara kamar mandi dan tempat tidur, tapi posisi bersebelahan dan tidak menghadap, posisi agak jauh dari WC dan WC bertolak belakang dengan menghadap kiblat, apakah boleh posisi tempat sholat ini? Yang penting sholatnya bukan di dalam kamar mandi. Boleh insyaallah, ya. Boleh insyaallah. Dan ini juga sekarang kan kamar mandi itu luas-luas, ya, bukan hanya tempat, mohon maaf, buang hajat, tetapi ada kadang-kadang tempat buang hajat tersendiri, tempat mandi tersendiri, tempat macam-macam tersendiri, ya. Nah, kalau kita ingin buang hajat, kapan kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Sedangkan kamar mandinya itu luas, seperti kamar tidur kita. Paham ya maksud saya? Maka jawabannya bukan ketika pintu masuk kamar mandi yang luas tadi kita mengucapkan itu, akan tetapi saat kita mau buang hajat, saat duduk itu ucapkanlah itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Begitu juga kalau seandainya orang buang hajat di tempat yang luas, padang pasir misalnya, kapan dia mengucapkan itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Padang pasirnya luas. Maka jawabannya adalah mengucapkan doa itu saat mau duduk untuk buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Begitu. Nah, sama dengan kamar mandi sekarang yang luas-luas itu. Maka saat mengucapkan itu saat buang hajat. Kenapa kita membicarakan ini? Karena sama dengan ini, selama itu digunakan untuk kamar mandi, maka selama itu ada ruangannya, sholat di sampingnya, ya, selain di dalam kamar mandi tadi, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Bagaimana mengenai event-event kajian berbayar yang saat ini banyak diadakan oleh panitia-panitia kajian atau event-event pasar Islami yang dibarengi dengan kajian-kajian para asatidz? Ini ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang mengadakan. Kalau kita lihat para perempuan pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghalabna 'alaika rijal." Wahai Rasulullah, kami kalah untuk mendapatkan giliranmu kepada engkau dibandingkan para lelaki. Para lelaki mereka banyak duduk bersama engkau. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan appointment untuk janjian di sebuah rumah untuk para perempuan tersebut belajar ilmu agama. Ini para ikhwan. Ini sebenarnya yang seperti ini. Kenapa saya katakan tanya pada Ustaz? Ini kan tidak ada dalil syar'inya. Dan antum harus pegang begini. Kalau tidak ada dalil syar'inya, maka akan terjadi ikhtilaf pendapat dalam sudut pandang. Selama tidak ada dalil syar'inya, jangan kencang-kencang. Ya, paham ya? Ya, jangan kencang-kencang. Wah, Ustaz ini gini. Wah, jangan kencang. Enggak ada dalil syar'inya. Karena sudut pandangnya beda-beda. Cuma saya ingin nasihatkan, jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Tapi kalau haram, ya kemudian macam-macam, karena nggak ada dalil syar'inya, susah kita ngomongnya. Maka saya katakan tadi, tanya tuh ustadz yang mengadakannya, gitu ya. Cuma nasihat saya jangan berlebih-lebihan. Kemudian juga kalau lagi pengajian, ini kan tertutup nih, perempuan di samping, laki-laki di sini, ya. Kenapa di Masjid Baitus Salam aja yang bisa begitu? Di hotel apakah nggak bisa begitu? Nah, semestinya juga harus seperti itu. Paham maksud saya? Wallah. Kalau ustadznya membiarkan, maka kasih nasihat ustadznya dengan bahasa yang baik, bahasa yang ya. Nah, bagaimanapun ustadz manusia, ya, hatinya bisa berbolak-balik. Saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya saya kajian tuh di hadapan saya perempuan, wah udah sikapnya udah beda tuh, ngomongnya udah beda tuh, susah. Ya, ini pernah kajian saya di daerah pedalaman gitu, yang belum pada ngaji sunnah. Kemudian pembukaan kan, saya sudah duduk, ibu-ibu sudah mulai dibuka itu kordennya. Ibu-ibu yang buka. Ya. Habis itu saya langsung bilang, ini kalau kajian seperti ini saya nggak bisa kajian, jadi mohon maaf, ditutup. Akhirnya mereka tutup. Jadi sebenarnya para ustadz, para ulama, dia yang mengatur umat, bukan panitia kajian yang mengatur umatnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Makam istri saya, maksudnya mungkin kuburan. Kuburan istri saya menjadi perdebatan antara saya dan mertua. Saya hanya ingin memakai batu sebagai penanda, sementara mertua ingin memakai batu nisan seperti umumnya. Padahal mertua sudah paham sunnah. Apa yang harus saya jelaskan kepada mereka? Batu nisan kalau seandainya tidak ada tulisan tidak mengapa. Walau berbentuk apa gitu batu nisan, kalau laki-laki mungkin agak lonjong, kemudian kalau perempuan agak lebar gitu. Maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa asalkan tidak ada tulisannya. Karena yang terlarang adalah tulisannya. Wallahu a'lam. Bagaimana menasihati teman yang mengikuti haul tahunan? Nah, ditanya juga nih.
yang pekan lalu diadakan di suatu daerah dan dia menganggap hal tersebut sebagai sebuah ibadah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Yang kegiatan seperti ini harus dirunut dari awal, ya, sehingga kita bisa memahamkan. Harus dirunut dari awal tentang makna dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Syahadat Muhammad Rasulullah, memurnikan percontohan untuk ibadah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu baru masuk kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi nasihatnya panjang. Yang paling utama dinasihati adalah diajak untuk menimba ilmu agama. Itu yang paling utama. Ya, yang paling utama. Wallahu a'lam. Kenapa tidak dibolehkan untuk memasukkan sesuatu ke dalam kubur, contoh kayu, padahal sering dijumpai setiap penguburan kalau mayit selalu ditutup oleh kayu. Iya tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, belum ada contohnya dari Nabi, para sahabat, para tabi'in akan hal tersebut. Ya. Itu yang kita jadikan sebagai sandaran. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.